Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Informasi sebagai Marak Data. Langsung saja ke materinya. Di sini ada pengertian data. Menurut Pandit, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan pelambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Menurut Raslon dan Rayleigh, data didefinisikan sebagai fakta atau yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta fenomena di alam nyata. Data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Yang kedua nih, yang B, informasi. Dalam ungkapan sehari-hari banyak yang mengatakan bahwa informasi adalah segala yang kita komunikasikan seperti yang disampaikan oleh seseorang lewat bahasa, lisan, surat kabar, video, dan lainnya. Di antara yang membawa informasi ini yang paling dibicarakan adalah bahasa manusia melalui komunikasi antar manusia. Meskipun tidak selalu manusia yang membawakan informasi, komunikasi bisa juga berarti asap DNA, aliran listrik, atau gambar. Dengan demikian, informasi di sisi bisa dianggap sebagai pesan atau makna yang terkandung dalam sebuah pesan. Informasi yang dikandung suatu yang ditulis dalam kalimat tersebut, misalnya di sini diperlukan komunikasi dianggap sebagai bahan mentah nyata yang berada di luar manusia yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Di sini ada nilai informasi. Nilai informasi dalam konteks sistem informasi akan menjadi bernilai semakin formal dan ideal apabila didasarkan pada 10 sifat menurut Birds and Starter. 1. Accessibility. Sifat ini menunjukkan mudah dan cepat diperoleh keluar informasi. 2. Luasnya lengkapnya. Sifat ini menunjukkan lengkap isi informasi. Hal ini berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai output informasinya. Ketiga, ketelitian atau akurasi, yaitu berhubungan dengan tingkat kebebasan dan dari kesalahan pengeluaran informasi. 4. Kecocokan atau avoidance. Sikap ini menunjukkan seberapa jauh berhubungan dengan masalah. 5. Ketepatan waktu, timelines, berhubungan dengan waktu. Atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi dan bebas dari istilah-istilah yang tidak keluar informasi. Yang ke-8, dapat dibuktikan, verifiability. Atribut ini menunjukkan kemampuan beberapa pengguna informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan. Di sini kita lanjut kesimpulan. Ke-9, tidak ada prasangka freedom from bias. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna menunjukkan kesimpulan yang telah ditimbangkan sebelumnya. 10, dapat diukur, quantifiable. Sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan pada sistem informasi formal. Di sini ada karakteristik informasi. Informasi sangat berperan dalam komunikasi manusia. Dalam suatu organisasi, karakteristik informasi disesuaikan dengan jajaran manajemen
untuk menyelaraskan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, jajaran manajemen untuk mengenali karakteristik informasi. 1. Informasi luas. Informasi luas ini adalah seberapa luas yang ruang lingkup informasi tersebut. Misalnya pada manajemen tingkat bawah, luas informasi dibutuhkan lebih terbatas dari manajemen tingkat menengah. Kepadatan informasi yang dimaksud adalah seberapa berisinya informasi yang diterima. Yang ketiga, frekuensi informasi ini adalah keseringan informasi atau tingkat rutinitas informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkat manajemen untuk manajemen tingkat bawah. Frekuensi informasi diterima lebih rutin sesuai dengan pekerjaannya. Keempat, waktu informasi adalah informasi tentang kondisi atau situasi yang telah dilalui dihadapi oleh organisasi tersebut di masa depan. Yang kelima, sumber informasi. Sumber informasi berarti dari nama informasi tersebut didapat, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal banyak dibutuhkan manajemen tingkat bawah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari. Sumber eksternal dapat dibutuhkan oleh manajemen tingkat menengah atau yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis yang berjangka panjang. Cukup mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.